Hai YouTubers, teknik pengerasan jalan Thailand. Video pengerasan jalan di Thailand beredar di media sosial dan bikin orang terheran-heran. Soalnya, cara yang diterapkan di negara Gajah Putih tersebut amat beda dengan negara lain, yaitu dengan cara membuang semen ke jalan yang akan diperbaiki. Cara unik pengerasan jalan itu dibagikan di akun TikTok @susilo_samin_blora1 pada 2021 silam. Video berdurasi 2 menit 25 detik itu memperlihatkan pekerja meratakan hingga mengeraskan jalan menggunakan semen. Kejadian yang dikabarkan terjadi di Thailand ini memperlihatkan pekerja membuang semen di jalan yang akan dibangun. Dalam video itu para pekerja terlihat membuang meresak semen satu persatu dan masih terbungkus rapi. Dan mereka menaruhnya di bagian jalan yang akan dibangun, mulai dari pinggir kiri kanan sampai tengah-tengah jalan. Dari video ini juga terlihat alat berat grader tampak bolak-balik meratakan tanah yang akan disemen. Bahkan alat tersebut juga digunakan untuk mencampur semen dengan tanah. Hal ini dilakukan agar jalanan keras dan tidak mudah hancur. Lebih uniknya lagi, jika biasanya semen dan pasir diolah dengan mesin molen, kali ini tidak dilakukan. Para pekerja menuang semen ini sampai tercampur rata dengan tanah. Setelah itu, truk menyiram jalan yang sudah dicampur dengan semen dengan cairan khusus. Cairan khusus yang disemprotkan dari truk ini kemudian diikuti oleh grader dari belakang. Alat berat ini kembali meratakan jalan yang telah bercampur dengan semen diikuti dengan alat berat lainnya. Mulai dari tandem roller sampai pneumatic tire roller. Alat-alat berat tersebut meratakan sampai memuluskan jalan yang telah bercampur dengan semen. Alat berat terlihat bolak-balik agar jalan yang dibangun menjadi mulus saat dilalui kendaraan. Hal itulah yang membuat para warganet heran dengan cara pengerasan jalan yang dilakukan di negara tersebut. Terlebih menurut publik di dunia maya, teknik ini dianggap sudah kuno dan sudah ketinggalan zaman untuk diterapkan di zaman modern ini. Carpet paving block. Mesin Tiger Stone dengan mesin yang digunakan untuk membuat jalan dari paving block. Mesin ini bekerja dengan cara mengisi paving block ke dalam mesin. Kemudian mesin akan menyusun dan memadatkan paving block tersebut untuk membuat jalan yang rata dan kokoh. Proses kerja mesin Tiger Stone terdiri dari beberapa tahap. Pertama, paving block dibawa ke mesin dengan truk atau alat angkut lainnya. Kemudian paving block dituangkan ke dalam mesin dengan bantuan alat bantu seperti black hoe atau eskavator. Setelah itu, mesin akan menyusun paving block dengan cara menggulung paving block ke dalam jalur yang ditentukan. Selanjutnya, mesin akan mengepres paving block dengan cara menggunakan roller untuk memadatkan paving block. Terakhir, mesin akan menyematkan paving block dengan cara menyemprotkan aspal atau semen pada jalur yang telah dibuat untuk melekatkan paving block. Setelah proses kerja mesin selesai, jalan yang dibuat akan siap digunakan. Keunggulan dari menggunakan mesin Tiger Stone adalah proses pembuatan jalan menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode pemasangan manual. Mesin Tiger Stone sendiri adalah mesin yang digunakan untuk memasang paving block atau batu bata pada jalan raya. Mesin ini sangat efisien dibandingkan dengan cara manual. Mesin ini mampu memasang sekitar 400 meter persegi jalan sekali jalan. Mesin ini diciptakan oleh Henk van Kuch, direktur dari perusahaan industri Belanda Vanco, yang menciptakan saat dirinya merasa kesulitan dalam meletakkan batu bata atau paving block secara manual. Mesin ini memiliki lebar seukuran jalan dan tersedia dalam lebar 4, 5, dan 6 meter. Jalan dengan sabut kelapa. Pembuatan jalan dengan metode menggunakan geotekstil sabut kelapa adalah salah satu metode pembuatan jalan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Proses pembuatannya meliputi beberapa tahap. Pertama, persiapan. Lokasi jalan yang akan dibangun harus dibersihkan dari sampah dan tanaman liar. Jika diperlukan, tanah juga harus dikecilkan dan dibentuk sesuai dengan desain jalan yang akan dibangun. Kedua, penyediaan bahan. Sabut kelapa yang digunakan harus dibersihkan dari sampah dan dikeringkan sebelum digunakan. Sabut kelapa harus dicuci bersih dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Pembuatan lapisan dasar. Lapisan dasar jalan dibuat dengan mencampur sabut kelapa yang telah dikeringkan dengan tanah liat atau pasir.
Campuran ini kemudian ditaburkan di atas lokasi jalan yang telah disiapkan dan diratakan. Pembuatan lapisan atas. Lapisan atas jalan dibuat dengan mencampur sabut kelapa yang telah dikeringkan dengan tanah liat atau pasir dan ditambahkan dengan bahan pengikat seperti semen atau aspal. Campuran ini kemudian ditaburkan di atas lapisan dasar jalan dan diletakkan sampai rata. Penyemprotan. Lapisan atas jalan yang telah dibentuk diberi lapisan tipis semen atau aspal untuk memberikan tambahan kekuatan dengan semprotan air. Pengerasan. Jalan yang dibentuk dikeras dengan menggunakan roller atau alat lain untuk memadatkan sabut kelapa dan bahan lain yang digunakan. Pengeringan. Jalan yang telah dikeras dibiarkan mengering selama beberapa hari sebelum digunakan. Pembuatan jalan dengan menggunakan geotekstil sabut kelapa merupakan metode yang ramah lingkungan karena geotekstil sabut kelapa merupakan bahan alami dan mudah didapat, serta bisa menyerap air sehingga cocok untuk daerah dengan tingkat curah hujan yang tinggi. Geotekstil ini dapat melindungi jalan dari aliran air dan menjaga fungsi-fungsi seperti barrier, filtrasi, dan drainase. Penggunaan sabut kelapa sebagai bahan jalan dianggap aman untuk ekosistem tanah karena bahan ini alami dan dapat dengan mudah terurai. Setelah terurai, sabut kelapa akan menambah nutrisi tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Penggunaan sabut kelapa dalam jalan telah terbukti efektif di daerah dengan tanah yang memiliki tingkat kompresibilitas tinggi dan tanah yang curam serta daerah yang rentan terhadap abrasi dan erosi. Namun, jalan yang dibuat dengan sabut kelapa tidak sekuat jalan yang dibuat dengan bahan lain dan memerlukan perawatan yang intensif. DuPont Ground Grid. DuPont Ground Grid adalah sistem jaring pengikat tanah yang digunakan untuk meningkatkan stabilitas tanah dan mencegah erosi. Jaring ini digunakan dalam berbagai proyek termasuk pembangunan jalan, jembatan, taman, dan proyek lingkungan lainnya. Dan inilah cara pemasangan DuPont Ground Grid. Yang pertama adalah persiapan. Lokasi proyek harus dibersihkan dari sampah dan tanaman liar. Tanah harus dikecilkan dan dibentuk sesuai dengan desain proyek yang akan dibangun. Kedua adalah penyiapan bahan. DuPont Ground Grid harus dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dan disusun di lokasi proyek. Lalu penyelesaian. DuPont Ground Grid diselipkan ke dalam tanah dan ditaburkan dengan tanah atau pasir untuk menutupi jaring. Kemudian pengerasan. Tanah atau pasir yang digunakan untuk menutupi jaring harus dikeras dengan menggunakan roller atau alat lain untuk memadatkan tanah. Cara kerjanya adalah dengan pengikat tanah. DuPont Ground Grid bekerja dengan cara mengikat tanah bersama-sama sehingga tanah menjadi lebih kuat dan stabil, mencegah erosi. DuPont Ground Grid juga bekerja dengan cara mencegah erosi tanah dengan mencegah air dan tanah terbawa oleh arus air. Memperkuat tanah, DuPont Ground Grid memperkuat tanah dengan cara mengurangi tekanan tanah yang membuat tanah lebih kuat dan stabil. Pembentukan dasar. DuPont Ground Grid juga bekerja dengan cara membentuk dasar yang kokoh untuk proyek yang akan dibangun di atasnya. DuPont Ground Grid merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan stabilitas tanah dan mencegah erosi. Namun pemasangan dan pemeliharaan harus dilakukan dengan benar untuk mendapatkan hasil yang optimal.